saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Gak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Kalimat kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur deklarasikan gerakan rakyat anti oligarki di Jembatan Surabaya Kenjeran. Surabaya. The Royal Indonesia TV, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur hari ini, Selasa tanggal 8 Januari tahun 2025, di Jembatan Surabaya Kenjeran, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, menggelar aksi rakyat gerakan serentak dengan tema Gerakan Rakyat Anti Oligarki untuk Kedaulatan Rakyat. Deklarasi ini mengusung tema besar, satu suara, satu gerakan, dan satu perjuangan, yang menjadi simbol persatuan melawan ketidakadilan. Para tokoh nasional yang menjadi penggerak utama seperti tertera di undangan diantaranya Jenderal Tiasno Sudarto, Kiai Haji Sobri Lubis, Marwan Batubara, Abraham Samad, hingga Habib Hasan. Mereka bersatu menyampaikan komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tidak hanya itu, acara ini juga didukung oleh berbagai organisasi seperti Bara Kemang, Petisi 100, Persada 212, UI Watch, serta kelompok masyarakat lainnya. Mereka bersatu menyampaikan komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan kekuatan solidaritas lintas kelompok dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat. Ustadz Syamsuddin saat ditemui wartawan menyampaikan, alasan utama kita melakukan protes ini, bukan hanya untuk bersuara, tetapi untuk melawan ketidakadilan yang mengancam hak masyarakat. Perjuangan ini adalah milik kita bersama. Warga masyarakat merasa diperlakukan dengan tidak adil. Pertama, mereka tidak mengerti, tidak diajak bicara tentang adanya proyek ini. Tiba-tiba 1 tahun yang lalu ditetapkan sebagai proyek strategi nasional PSN Surabaya Waterfront Land SWL, ujar Ustadz Syamsuddin, perwakilan Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur. Deklarasi ini diperkirakan akan menjadi tonggak penting dalam pergerakan melawan oligarki di Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat terus bersatu untuk mempertahankan hak-hak dasar mereka, termasuk tanah, air bersih, dan akses ekonomi. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso, The Royal Indonesia TV Online Group. betul. Ini sudah menjelang hujan, tapi siap berbasah-basah di sini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua warga, rekan-rekan media, jadi alasan utama kita melakukan penolakan ini terutama adalah warga masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Ini apa betul? Kenapa? Pertama, mereka tidak mengerti, tidak diajak bicara tentang adanya proyek ini. Tiba-tiba 1 tahun yang lalu ditetapkan proyek SWL di Surabaya ini kan 2024. Masyarakat yang berada di sekitar ini tidak diajak bicara. Itu. Kedua, masyarakat juga tidak tahu nanti kalau ini proyek ini berjalan diperuntukkan bagi siapa, ini manfaatnya untuk siapa. Masyarakat juga ngerti masa depannya seperti apa. Yang pasti yang ada di dalam pikirannya mereka kehilangan mata pencarian. Nelayan akan kehilangan itu solusinya bagaimana? Dan kemudian kalau ini semua sudah direklamasi dan kemudian yang menjadi penghuni itu di siapa? Reklamasi kemudian dibuat bangunan-bangunan dan kemudian kalaupun dijual harganya mahal, nggak mungkin dibeli oleh saudara-saudara kita ini. Berarti itu kan pengusiran secara halus. Ya, bahkan penjajahan. Kita khawatir terus terang. Kita khawatir PSN SWL ini akan menjadi peak di Surabaya. Peak di Jakarta sudah jelas-jelas kita tahu semua siapa yang menghuni di peak 1 ini. Akan
Kenjeran tidak menjadi kawasan eksklusif. Hari ini ditunjukkan bahwa ulama Jawa Timur kemudian dilayani baik tidak mendukung, dan kita akan konsisten konsekuen akan berpikir menjadikan semua sampai perjuangan ini berhasil. Siap berjuang, siap berjuang. Pak Presiden harusnya memahami PIK 1 itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas di luar kendali pemerintah, itu namanya negara dalam negara. Siapa yang bisa menjamin bahwa SBL ini tidak seperti itu? Siapa? Tidak akan pernah bisa. Faktanya sangat terjadi. Dan karena sukses PIK 1 mau dibuat PIK 2 di Surabaya tidak dinamakan PIK tapi namanya SBL. Kami khawatir tentang hal itu. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain, ya. Oleh karena itu hari ini kami hadir dalam rangka untuk menyuarakan keberatan masyarakat, ya. Dan dalam konteks ini masyarakat sudah menyatakan sikap menolak. Ya. Ini sudah ditolak. Nah, maka kami berharap mulai dari wali kota, gubernur harus menyuarakan ini kepada Presiden. Kami tidak menyalahkan Pak Prabowo karena yang membuat keputusan ini adalah Presiden Jokowi. Tetapi kami ingin Pak Prabowo mendengar suara rakyat. Ya, bahwa rakyat Kenjeran ini keberatan dan minta agar proyek ini dan yang punya hak, punya wewenang secara undang-undang untuk membatalkan Kepres adalah Kepres juga. Siapa yang membuat Kepres? Presiden. Presidennya sekarang siapa? Prabowo lah. Di pundak Pak Prabowo lah, di tangan Pak Prabowo kita berharap Pak Prabowo terketuk hatinya mendengar cerita rakyat Kenjeran dan kemudian setelah ini membuat keputusan untuk membatalkan PSN SBL Surabaya.